Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Azwar MSI, dalam mata kuliah Komunikasi Massa. Saudara-saudara mahasiswa, pada hari ini adalah pertemuan keenam kita, di mana pada pertemuan keenam ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana hubungan media dengan masyarakat. Pertemuan ini tentunya memiliki peran penting dalam mata kuliah ini, ya. Jadi, em, saudara mungkin melihat selama ini bagaimana media itu memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak bisa dilepaskan dari media. Apalagi sekarang ya, ketika Anda memiliki telepon pintar yang terhubung ke internet, maka setiap saat Anda tidak bisa melepaskan diri dari media itu sendiri. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah kadang-kadang kita sebagai masyarakat tidak memahami bahwa ternyata ada peran penting media dalam membentuk persepsi kita. Nah, oleh sebab itu, saudara mahasiswa, untuk memahami lebih lanjut, hari ini kita akan bahas ya bagaimana media dan masyarakat itu sendiri. Saya sudah siapkan ya bahan perkuliahan kita untuk pertemuan keenam ini, di mana kita tetap merujuk pada buku utama dalam perkuliahan ini itu buku perkuliahan ini yaitu Mass Communication Theory yang ditulis oleh Dennis McQuail ya. Nah, menurut McQuail dalam buku Mass Communication Theory ini hubungan antara media dan masyarakat bersifat kompleks dan dinamis. McQuail berpendapat bahwa media massa tidak hanya mencerminkan masyarakat, tetapi juga media massa itu membentuk masyarakat. Jadi, media tidak hanya sebagai cerminan dari masyarakatnya, ya. Wajah media tidak hanya memperlihatkan masyarakat yang dia wakili, tapi media juga bisa membentuk masyarakat, ya. Maka di beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, ada penelitian-penelitian yang khusus memahami bagaimana contohnya media membentuk sikap oportunistis dalam masyarakat. Media membentuk sikap-sikap pragmatis. Nah, media juga memupuk sifat-sifat hedonis ketika banyak menampilkan iklan-iklan dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai media tidak hanya sebagai cerminan masyarakatnya, tapi media itu juga bisa membentuk masyarakat. Nah, keterkaitan ini dapat dipahami melalui beberapa teori dan konsep-konsep utama di dalam komunikasi massa. Nah, saudara, sebelum lebih jauh ya kita membahas terkait dengan bagaimana hubungan media dan masyarakat ini, kita kembali flashback kepada pertemuan kedua ya, yaitu tentang fungsi-fungsi media di tengah masyarakat. Menurut McQuail, ada beberapa fungsi media bagi masyarakatnya. Yang pertama contohnya adalah fungsi informasi, yaitu media berfungsi ya, media berfungsi sebagai sumber utama berita ya yang memiliki inovasi ya, membuat adaptasi dan kemajuan. Dalam fungsi ini, media dianggap menyediakan pengetahuan bagi masyarakat, bagi individu secara secara umumnya. Intinya, dengan fungsi ini Anda bisa melihat bahwa contohnya muncullah program-program berita di televisi, di radio, dan segala macam. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita sebagai khalayak mendapatkan informasi dari media yang kita konsumsi, baik media cetak, ya, media elektronik, ataupun media-media baru yang muncul belakangan. Yang kedua, menurut Matt juga ada
fungsi korelasi. Apa itu fungsi korelasi? Fungsi korelasi media menafsirkan makna dari berbagai peristiwa dan informasi, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai masyarakatnya. Jadi, fungsi ini mencakup upaya media untuk membentuk konsensus, mendukung norma-norma yang ada, dan mengkoordinasikan ya, berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Ini yang disebut oleh Maxwell sebagai fungsi korelasi dari media. Selanjutnya, ada yang disebut dengan fungsi keberlanjutan atau fungsi kesinambungan. Dalam hal ini, media berperan ya, untuk mengekspresikan budaya dominan dan subkultur di tengah-tengah masyarakat. Ini membantu memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Jadi, media berfungsi untuk keberlanjutan, ya, memiliki fungsi keberlanjutan, yaitu melanjutkan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat ketika dia ditampilkan di media. Nah, media dalam hal ini bisa memperpanjang usia sebuah produk budaya. Mungkin ya, di dalam realitas, kehidupan realitas, sebuah budaya tertentu itu sudah hampir punah. Tapi ketika dia tampilkan di media, maka media mendokumentasikan budaya tersebut sehingga memperpanjang usia budaya-budaya di tengah masyarakat tersebut. Yang lain ini adalah fungsi hiburan. Ini fungsi media yang banyak sekarang Anda gunakan ya. Anda ingin menghilangkan kepenatan hidup, ya, ingin menghilangkan stres dan seterusnya, Anda ingin relaksasi, maka Anda mencari media untuk mendapatkan hiburan-hiburan itu. Anda nonton film, Anda mendengarkan musik, dan lain segala macam, yaitu inilah yang disebut dengan fungsi hiburan bagi media. Kemudian ada juga fungsi mobilisasi. Nah, media menggerakkan masyarakat. Media dapat digunakan untuk mengkampanyekan tujuan-tujuan masyarakat, ya. Seperti dalam bidang politik, ekonomi, atau sosial. Melalui medialah orang-orang ya bisa dikerahkan untuk berkumpul, ya, untuk memilih suatu calon presiden, ya, untuk memilih calon anggota DPR dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi mobilisasi di bagi media. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, saudara mahasiswa, kita bisa melihat nanti ya bagaimana media itu bagi masyarakat ya dapat membentuk masyarakat dan juga dapat menjadi refleksi bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dalam pendekatan-pendekatan teori masyarakat, media dan masyarakat ini, ada beberapa teori ya, salah satunya adalah teori uses and gratification. Nah, jadi ini adalah jawaban dari teori jarum hipodermik ya, atau teori peluru ajaib. Jadi kalau dalam teori sebelumnya, teori jarum hipodermik ataupun teori apa, peluru ajaib, dikatakan bahwa masyarakat pasif, medialah yang aktif ya dalam membentuk pesan, menyampaikan pesan-pesan media kepada masyarakat. Tapi teori ini uses and gratification ini tidak mengatakan seperti itu. Dia membantah bahwa masyarakat pasif. Nah, ia menjelaskan bahwa individu secara sengaja memilih media untuk memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Jadi, McQuell ya mengidentifikasi beberapa motivasi audiens dalam menonton contohnya. Contohnya dia mencari hiburan, untuk mendapatkan informasi, atau bahkan mencari identitas dirinya. Nah, oleh sebab itu, dia menonton sesuatu yang dia butuhkan. Dia tidak begitu saja menerima ya apa yang ditayangkan oleh media. Maka teori ini ya mengibaratkan sebuah remote di TV di mana masyarakat memegang remote-nya. Kalau dia tidak suka nonton bola, dia akan alihkan pada channel yang menayangkan program lain. Kalau dia tidak suka berita, dia akan cari sinetron contohnya. Jadi inilah bukti bahwa masyarakat tidak pasif, tapi dia yang menentukan apa ya informasi yang akan dia konsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, inilah asumsi dari teori
Uses and gratification itu. Kemudian dalam eh, materi-materi terkait dengan dengan media dan masyarakat ini, kita juga akan banyak membahas tentang media baru. Nah, kenapa media baru? Nah, saudara mahasiswa, walaupun media baru berkembang belakangan, tapi jauh-jauh hari Maxwell sudah mengamati ya perkembangan teknologi informasi itu bahwa suatu saat akan muncul era di mana media itu tidak lagi seperti media-media konvensional yang ada, seperti radio, televisi, majalah, koran dan lainnya, tapi ada nanti masanya di mana muncul media-media yang memang itu memiliki tradisi baru yang kemudian kita sebut dengan media baru atau new media. Nah, media baru ini berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi, di mana ini mengubah, ya, ini sudah mengubah cara media dan masyarakat berinteraksi. Tadi ya, kalau Anda nonton TV, Anda Anda di ruang keluarga ditentukan jadwal-jadwalnya oleh stasiun televisi. Tapi sekarang ketika Anda sudah memiliki handphone yang terhubung ke internet ya, maka Anda yang menentukan ya kapan Anda menonton sesuatu. Nah, inilah ya yang disebut dengan media baru itu. Kemudian eh, dalam memahami media baru ini kita juga perlu melihat berbagai kategori media baru ya. Contohnya ada media-media komunikasi ya, yang bisa kita gunakan untuk melihat menghubungkan antar personal masyarakat yang disebut dengan media komunikasi interpersonal. Apa contohnya? Nah, contohnya yang pertama muncul itu email ya. Jadi Anda bisa berkomunikasi antar orang dengan orang, mengirim surat tidak lagi lewat pos tapi lewat email. Kemudian juga ada SMS ya. Sekarang yang terbaru ada WA, WhatsApp ya, ada Line, ada eh, segala macam. Intinya ini bagaimana media komunikasi yang bisa menghubungkan antar orang per orang ya, secara instan. Yang kedua, ada media interaktif ya. Media interaktif ya, di dalamnya termasuk contohnya ada permainan-permainan, video game, kuis, dan lain segala macam ya. Intinya, bagaimana Anda bisa berinteraksi di dalamnya ya, untuk dalam berkomunikasi. Kategori media baru selanjutnya adalah media pencarian informasi. Ya, ini yang setiap hari kita akses, kita tidak bisa melepaskan diri dari ini. Contohnya apa? Ada Google, ya, ada Yahoo, dan segala macam. Intinya adalah mesin-mesin pencari yang disediakan oleh internet. Kemudian juga ada yang terakhir yaitu kategori media baru ini adalah media partisipasi kolektif. Ya. Contohnya apa? Ada blog, ya, ada media sosial. Media sosialnya contohnya apa? Ada Facebook, Instagram, Twitter, X, ya. Nah, kemudian ada blog, ada WordPress, Blogspot, dan lain segala macam. Intinya, ini adalah bagaimana media menyediakan ruang untuk kolaborasi masyarakat, ya. Masyarakat bisa berpartisipasi, terlibat dalam menyusun pesan-pesan media itu sendiri. Ini diantaranya beberapa kategori media baru yang bisa kita saksikan sekarang ya, yang kita bisa pahami sebagai bagian dari proses komunikasi baru di dunia sekarang ini. Kemudian eh, media juga hubungan media dengan masyarakat kita bisa memahaminya bahwa media adalah alat hegemoni. Jadi menurut Maxwell, walaupun media memiliki fungsi-fungsi yang positif ya seperti fungsi informatif, fungsi hiburan, fungsi edukatif dan lain segala macam, kita ya dan juga Maxwell menyadari bahwa media itu juga memiliki potensi yang digunakan untuk alat ya bagi usaha melanggengkan kekuasaan. Nah, inilah sekarang bagaimana media-media itu dikontrol oleh negara contohnya. Bagaimana media digunakan untuk alat ya, untuk menguasai masyarakat, informasi-informasi di tengah masyarakat.
Dalam konteks teori hegemoni ini contohnya, ia menyoroti bagaimana media massa bisa digunakan oleh pihak-pihak penguasa ya, untuk menyebarkan ideologi yang berlaku. Nah, ketika hal ini terjadi, gagasan-gagasan yang disebarkan oleh media diterima secara luas oleh masyarakat dan dianggap sebagai hal yang biasa. Inilah pembahasan terkait dengan bagaimana media sebagai alat hegemoni masyarakat. Kemudian, dalam konteks media dan struktur kekuasaan, Maxwell juga menganalisis ya bagaimana mencapai dinamika kekuasaan dalam komunikasi massa. Jadi media tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh struktur-struktur politik, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Nah, berbagai faktor seperti kepemilikan media, kemudian situasi politik, ini tentu saja dapat mempengaruhi cara media menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saudara mahasiswa bisa melihat ya bahwa kita sekali lagi menggarisbawahi bahwa media itu tidak lahir dari ruang hampa. Dia dipengaruhi oleh pemilik modalnya siapa, dia dipengaruhi oleh haluan politik para pengelola medianya dan segala macam. Jadi ini bagian penting ya dalam memahami media dan masyarakat bahwa media juga bisa menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri. Kemudian eh, dalam bagian media dan masyarakat ini kita juga akan melihat ya bagaimana proses dan efek media. Maxwell menjelaskan bahwa efek media bergantung pada berbagai faktor ya. Jadi Maxwell mengibaratkan ini seperti menendang bola. Siapa yang menendangnya? Dalam kondisi apa? Kemudian dan bagaimana kondisi lawan? Nah, semua itu akan mempengaruhi hasil ya dalam Anda menendang bola itu. Nah, sama dengan media gitu. Jadi media ini kita juga harus lihat ya, siapa aktor-aktor yang menyampaikan pesannya. Kemudian ke siapa dia menyampaikan pesan, ya. Bagaimana mediumnya, bagaimana pesan-pesannya, atau adakah noise atau gangguan dalam menyampaikan pesan tersebut. Nah, itu semua nanti akan mempengaruhi bagaimana hasil ya pesan-pesan dalam media tersebut. Saudara mahasiswa, kita juga melihat ya bagaimana proses dan efek media ini, pemahaman ini menunjukkan bahwa dampak media terhadap masyarakat tidak bisa dipandang secara sederhana, melainkan melibatkan interaksi antara media, audiens, dan juga konteks sosial. Di saudara mahasiswa, perlu kita pahami bahwa media ini tidak hanya berdampak terhadap masyarakat secara sederhana ya, seperti fungsi-fungsi yang tadi seperti memberikan informasi, edukasi dan lain segala macam, melainkan kita juga melibatkan interaksi antar media, ya, audiens dan konteks sosial lainnya. Nah, proses dan efek media juga secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, contohnya Maxwell berpandangan bahwa media dan masyarakat dalam komunikasi massa menekankan peran ganda media sebagai cermin dan juga sebagai pembentuk realitas masyarakat. Di media sebagai cermin itu kita melihat bagaimana realitas media itu mencerminkan masyarakat yang ada di tengah lingkungannya. Sementara membentuk masyarakat, membentuk realitas sosial, ya, bagaimana media itu berfungsi ya dalam membentuk banyak hal di tengah-tengah masyarakat. Nah, hubungan ini tentu tidak selalu searah ya, melainkan sebuah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh teknologi, audiens dan struktur-struktur kekuasaan. Saudara mahasiswa, demikianlah materi kita pada pertemuan ini, pertemuan keenam terkait dengan media dan masyarakat. Mudah-mudahan pengantar ini dapat memantik saudara untuk terus memahami, berdiskusi nanti di pertemuan keenam terkait dengan media dan masyarakat ini. Saya yakin banyak hal yang harus saudara-saudara diskusikan, maka sampai ketemu di pertemuan keenam dan kita diskusikan materi terkait dengan media dan masyarakat ini.
Untuk saat ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.